eksplorasi termasuk kemudian menguri-uri budaya yang selama ini kita sebagai generasi muda itu begitu menelantarkan. Ini adalah sebuah lumpang yang sangat unik gitu ya. Jadi di sini itu ada cekungan yang di strukturnya itu ada di tengah rumpun bambu petung ini Pak. Inilah kemudian ada struktur batu bata yang memanjang. Nah, di sini. Dan permisi kita mau melakukan edukasi, terutama mengeksplor peninggalan dan menguri-uri budaya. Nah, kita dari teman-teman youtuber dari tim Meong Majapahit Study Club, Putra Wayang Majapahit sama siapa namanya Cak Dombleh. Nah, Cak Dombleh. Nah, ini coba kita berusaha ya mengeksplorasi temuan warga yang sangat luar biasa sekali ya. Yang saat akhir-akhir ini memang lagi booming ya di media sosial. Terutama kemarin JTV sama Radar Mojokerto ya yang sudah duluan. Jadi kita sebenarnya agak terlambat ini. Ternyata di bawah rumpun kebun bambu petung yang sangat wingit ini. Kebunnya milik kepemilikan pribadi warga ya, warga sini. Jadi ya, kita Faisal sama Mas Roni ya. Nah, ini kemudian sebagai Karang Taruna desa ini, Dusun Wonokerto ini, kemudian harapannya ketika di dusunnya itu ditemukan ya sebuah bangunan kuno, kira-kira seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di Dusun Wonokerto, Desa Warugunung ya. Saya belusukan di sebuah pepunden, dan kali ini saya bersama teman-teman ya, rame-rame. Ada Ki Mbah Meong dan juga ada Majapahit Study Club ya, dan ditemani oleh warga. Kita kan menelisik ya. Kita coba permisi ya, nyuwun izin untuk kemudian eksplorasi termasuk kemudian menguri-uri budaya yang selama ini kita sebagai generasi muda itu begitu menelantarkan peninggalan-peninggalan leluhur yang sebenarnya memiliki nilai historis yang sangat penting. Jadi kita mohon izin ya Mbah. Jadi kita nuwun sewu Mbah, nuwun sewu. Kita coba kita izin menelisik bagaimana kemudian tinggalan yang luas, termasuk diduga adanya struktur batu bata kuno sekitar berukuran 300 meter persegi. Ya. Kita coba ditemani warga kali ini ya, ditemani Pak Budi. Kita akan juga berkeliling-keliling bagaimana kemudian temuan yang cukup luas ini. Monggo Pak, silakan. Nah, ini Pak Budi, ini warga desa sini, warga dusun sini ya, Wonokerto ya. Yang nama kunonya Keramat Jedak ya. Nah, mungkin Pak Budi bisa menceritakan sedikit kenapa kok dinamakan Keramat Jedak, Pak? Dari cerita tutur warga, ada sosok yang menyebarkan agama Islam. Jadi memang beliaunya dikeramatkan. Beliau adalah saudagar barang-barang tembikar. Kalau bahasa sini itu jedak. Jadi itulah muncul kata keramat jedak. Jadi dari keramat dan jedak. Bisa diduga seorang saudagar dan penyebar Islam itu asal usulnya dari mana mungkin Pak? Ada cerita yang diturunkan nggak kira-kira? Belum tahu. Belum tahu ya. Oh ya, jadi Kira-kira arah dari Jawa Tengah lah. Oh, dari Jawa Tengah. Ditemani sama Mas Roni sama Mas Faisal. Warga sini. Asli sini. Oh iya. Saya enggak asli. Enggak. Ya, kita dari teman-teman youtuber dari tim Meong Majapahit Study Club, Putra Wayang Majapahit sama siapa namanya Cak Dombleh. Nah, Cak Dombleh. Nah, ini coba kita berusaha ya mengeksplorasi temuan warga yang sangat luar biasa sekali ya. Yang saat akhir-akhir ini memang lagi booming ya di media sosial. Terutama kemarin JTV sama Radar Mojokerto ya yang sudah duluan. Jadi kita sebenarnya agak terlambat ini. Ternyata di bawah rumpun kebun bambu petung yang sangat wingit ini diduga ada sebuah candi atau bangunan kuno yang cukup besar. Monggo Mas. Ya, silakan. Terima kasih Mas. Iya. Pak Budi ini menemukan apa Pak? Seperti lubang kecil untuk Nah, ini. Jadi ini adalah sebuah lumpang yang sangat unik gitu ya.
Jadi di sini itu ada cekungan yang kecil. Ini bukan untuk menumbuk ya, karena terlihat jenis batuannya ini batuan agak mudah. Jadi kalau menumbuk ini bisa protol. Nah, bisa protol. Jadi ini kemudian untuk menaruh semacam cairan minyak, karena memang minyak salah satu itu memang Majapahit itu sebenarnya negaranya banyak minyak loh. Jadi di daerah Jeti, Surabaya, Sidoarjo, Blora, Bojonegoro itu banyak sumur-sumur yang hanya kedalamannya 1 meter sampai 2 meter itu banyak minyak, dan di situ Majapahit sebenarnya tidak kekurangan minyak. Salah satu ternyata Majapahit juga pengekspor minyak waktu itu ya. Nah, di sini kemudian ada goresan inilah yang diduga untuk menaruh semacam sumbu atau kemudian semacam kain, kemudian disumet ya, disumet itu apa, dinyalakan. Nah, ini untuk menampung semacam minyak tersebut. Nah ini atau juga disebut perdupaan atau sebuah untuk di depan bangunan suci ini. Ya, monggo Pak Budi mungkin lebih lanjut. Jadi strukturnya itu ada di tengah rumpun bambu petung ini Pak Budi ya. Inilah kemudian ada struktur batu bata yang memanjang. Nah, di sini. Dan ini jejak-jejak, nah, ini banyak sekali bongkahan batu bata kuno yang ada di atasnya ini. Nah ini terstruktur ini. Nah di bawah pohon dan akar-akar pohon bambu. Nah ini batu batanya ya. Memang kita belum mengetahui ya jenis batu bata ini apakah era Majapahit atau era kuno sebelumnya gitu ya. Era Singosari misalnya, karena diduga di dalam gundukan tanah ini memang ada sebuah bangunan kuno. Jadi untuk sementara ini disebut juga ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah ini untuk sementara penggunaan kata ini dulu. Jadi kemudian dibangun pada era apa masih misterius ya. Oleh raja siapa ini juga masih misterius. Bentuknya seperti apa, candika, istanaka, kedatonka atau petirtaan, kita masih belum mengetahui dan membutuhkan ekskavasi. Nah di sini ternyata ada makam. Kemungkinan juga makam kuno ini ya. Kemungkinan juga makam kuno. Coba kita menghormati di sini ya. Makam kuno ya. Makam kuno di sini ini. Ada sesuatu yang aneh ini. Ya. Kita mohon izin untuk kemudian numpang permisi, kita mau melakukan edukasi, terutama mengeksplor peninggalan dan uri-uri budaya. Bikubri Siril Fatihah. Ya. Nah ini ada batu aneh ini di akar pohon apa ini ya? Nah ini ada akar pohon. Nah ini ada batu aneh ya. Nah ini. Menyerupai arca anfinis ya. Nah ini semacam arca kepala apa yang namanya makara ya, semacam diduga makara anfinis ya, makara atau bagian dari semacam makara anfinis. Nah ini, nah di sini memang suasananya cukup temaram ya, terutama di bawah naungan pohon-pohon bambu petung yang sangat besar ini, gitu ya. Kita ditemani warga di sini. Nah ini antara lain Mas siapa ini dengan siapa? Roni. Mas Roni warga sini. Ya. Satunya Mas siapa Mas? Mas Faisal. Oh Mas Faisal, jadi Mas Roni dan Mas Faisal salah satu anggota Karang Taruna ya, Dusun Wonokerto ini, Desa Warugunung. Nah disinilah kemudian peranan generasi muda untuk membangkitkan kembali rasa kebanggaan dan inspirasi akan kejayaan masa lalu ya, terutama Majapahit yang pernah berjaya dan menyatukan Nusantara. Itu sangat tradisional loh, komunikasi dan teknologi itu masih sangat tradisional. Artinya menyatukan pulau-pulau yang ada di Nusantara itu butuh waktu yang berhari-hari dan berbulan-bulan. Dan itu ada serangan-serangan mendadak, serangan-serangan sporadis, termasuk kemudian menyatukan, terutama menyatukan ya, agar tidak saling bertikai atau agar tidak diserang oleh negara-negara luar kalau lemah, kalau kemudian tidak bersatu. Nah ini, mungkin kita bisa ditunjukkan temuan-temuan yang lain selain kemudian struktur yang ada di barat. Katanya juga ada struktur yang ada di timur Mas ya. Iya. Oh iya, coba mari Mas ya. Jadi ini sebenarnya kebunnya milik kepemilikan pribadi warga ya, warga sini. Ini oh sini ya. Nah ini. Nah, ini kita akan menelisik tembok batu bata kuno yang terdalam di atas. Ini bagian timur. Kalau tadi itu bagian barat, kalau ini bagian timur. Oh jauh. Oh berarti lebih dari 300 meter berarti ya? Kita sekitar 300 meter persegi.
Nah, di kebun bambu ini ternyata begitu banyak dan masif bongkahan batu bata kuno itu ya. Cukup banyak. Lah, seperti ini. Nah, ini di kedalaman tanah ini. Jadi di dalam tanah ini kita akan melihat bongkahan-bongkahan batu bata kuno itu cukup banyak. Dan ini diduga memang di dalamnya kalau diekskavasi itu ada semacam bangunan kuno. Tapi kita tidak tahu ya, entah itu candi, istana atau kemudian petirtaan ya. Karena memang dekat dengan mata air. Dan diduga mata air ini merupakan sangat berhubungan dengan bangunan yang ada di tengah ini, mata air. Namanya mata air Belik. Nah, itu. Faisal sama Mas Roni ya. Nah, ini kemudian sebagai Karang Taruna desa ini, Dusun Wonokerto ini, kemudian harapannya ketika di dusunnya itu ditemukan ya sebuah bangunan kuno, kira-kira seperti apa nih? Untuk harapan saya pribadi agar segera diekskavasi terus dilestarikan kembali budaya Majapahit. Mas Roni mungkin menambahkan? Mungkin sama sih sama Mas Faisal, dan mungkin tambahan dari saya supaya bisa ada kelanjutan, supaya kita bisa menemukan bentuk-bentuk bangunan yang kita temukan ini sewajarnya ini gimana. Jadi seperti harapan. Jadi di dalam ini tentunya ada harta karun kuno yang terpendam. Dan ini memang warga tidak berani melakukan ekskavasi karena memang itu merupakan hak prerogatif dari lembaga terkait, yaitu BPCB Jatim atau mungkin BALAR, Balai Pelestari Cagar Budaya, atau Puslit Arkenas, yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Semoga kemudian tetap lestari. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.